Jangan sampai terlihat khusyuk ketika berjamaah, tapi ketika sendirian nampak cepat-cepat. Jangan sampai terlihat seperti semangat dalam beribadah ketika banyak orang, tapi ketika sendirian itu kemudian berkurang. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan pada kita untuk hidup sampai dengan saat ini, dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian hamba Allah yang masih hidup, kita masih diberikan kesempatan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga iman ini bisa kita jaga sampai dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak wafat kita kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terekam seringkali mengawali setiap nasihat beliau, bahkan khutbah beliau, dengan mengutip firman Allah di Quran surah Ali Imran ayat 102 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang telah beriman, ayo tingkatkan bekal takwamu untuk dibawa pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, dengan serius, dengan cara yang benar. Jangan sampai di masjid sholatnya semangat, khusyuk, tapi ketika di luar masjid malasnya luar biasa. Jangan sampai terlihat khusyuk ketika berjamaah, tapi ketika sendirian nampak cepat-cepat. Jangan sampai terlihat seperti semangat dalam beribadah ketika banyak orang, tapi ketika sendirian itu kemudian berkurang. Serius. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai wafat kecuali kita membawa predikat Islam saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan dua hal itu. Wafat dalam keadaan muslim, tapi muslim yang punya bekal yang baik. Bukan statusnya di KTP tertulis muslim, tapi bekal pulangnya tidak didapatkan. Maka itu tidak diinginkan oleh Al-Quran. Selain itu, kita juga didorong oleh Al-Quran untuk senantiasa menampilkan akhlak yang baik bagi lingkungan sekitaran, berdakwah dengan perilaku yang baik. Maka tidak harus Anda menjadi ustaz. Anda karyawan, tampilkan keindahan Islam dalam pekerjaan Anda. Anda seorang pengajar, maka mengajar dengan akhlak Islam. Anda seorang tetangga, berikan nilai-nilai keislaman yang baik bagi tetangga. Itulah dakwah kita. Sehingga dengan itu nilai-nilai kebaikan Islam yang nyata dirasakan di kehidupan masyarakat, dan boleh jadi dengan izin Allah memberikan hidayah pada orang-orang sekitaran kita. Dan saya selalu berusaha untuk memulai kajian kita dengan mendoakan teman-teman kita yang belum memeluk Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala pancarkan hidayah ke dalam jiwa-jiwa mereka yang terdalam, untuk diberi kekuatan bersyahadat sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah saya katakan, teman-teman, tolong dalam setiap bangun malam tahajud berdoalah, minta. Jangan dikecilkan dan jangan dikucilkan, bahkan jangan direndahkan. Orang-orang yang belum memeluk Islam itu jangan dipojokkan. Dakwahi dengan akhlak yang baik. Malam-malam kita berdoa supaya mereka mendapatkan cahaya hidayah yang sama. Gandeng dia untuk sama-sama ke surga. Dan itu yang terindah yang bisa kita lakukan. Demi Allah, malam kita bermohon kepada Allah, mungkin besok lusa, dari apa yang kita mohonkan itu mungkin akan ada hasilnya. Alhamdulillah dalam beberapa kesempatan ini, dari setiap ta'lim yang kita lalui, alhamdulillah Allah pancarkan hidayah pada sementara orang-orang yang belum beriman untuk bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kembali kepada fitrahnya. Dan saya ingatkan ya, saya pesankan dimanapun teman-teman berada, yang saya ajarkan kepada Anda adalah kemuliaan-kemuliaan, pengetahuan-pengetahuan yang melahirkan akhlak yang mulia. Karena itu praktekkan dalam kehidupan kita, apapun yang kemudian kita jalani dalam prosesi kehidupan sehari-hari. Demi Allah saya katakan, saya tidak mengajari Anda untuk menjadikan pengetahuan itu amunisi untuk pandai mendebat orang lain, atau mempraktekkan akhlak yang buruk untuk menjelekkan orang, karena perasaan sudah memiliki bekal yang baik sehingga menganggap orang jauh di bawah kita. Tidak. Saya selalu mengajarkan apa yang Anda dapatkan, praktekkan. Kalau cara ibadah, sempurnakan ibadah kita. Kalau dakwah, maka lembutkan hati kita untuk mengajak orang lain sekalipun hanya dengan doa. Paham sampai sini? Jadi kalau ada orang mengaku belajar dengan kami, tapi menjadikan bagian pengetahuannya hanya untuk mengecilkan orang, atau menjadikan itu sebagai amunisi untuk mendebat orang lain, maka saya bersaksi di hadapan Allah, saya tidak pernah mengajarkannya. Siapapun termasuk yang berusaha menyakiti kita, maka respon dengan akhlak yang mulia. Doakan, ya, sampaikan, kalau perlu maafkan. Tapi ingat baik-baik kata-kata saya ini ya, memaafkan itu bukan berarti menggugurkan dosa yang telah ia lakukan kepada kita. Hanya menghilangkan sekat yang terjadi antara kita dengan orang itu. Dia kalau belum dia minta maaf, maka dosa dia akan dibawa terus sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, si fulan disebut sesat misalnya, ternyata tidak terbukti. Yang disebut sesat memaafkan. Sebelum yang meminta itu menyebut sesat minta maaf kepada orang itu, bahkan kalau dia menyebar kalimat itu pada orang lain,
maka tetap tertulis dosanya bagi orang itu sampai dia kemudian bertobat, meminta maaf dan menyelesaikan persoalannya. Jadi tidak ada ruginya kemudian Anda memberikan maaf pada orang lain. Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134. Di ayat 134-nya, ciri ahli surga itu wal'afina 'anil nas, dia maafkan orang. Jadi kalau Anda sudah bisa maafkan orang, nanti Allah akan tutup keterkaitan hati Anda dengan orang itu. Anda tuh dibuat tenang, nggak mikirin dia, nggak terfikir persoalannya, nyaman aja. Cuman dia masih mikirin Anda. Terkumpul pada dirinya, sepanjang dia belum minta maaf kepada Anda, maka terakumulasi dosa bagi dirinya. Cuma Allah bebaskan Anda dari persoalan-persoalan terkait dengan orang itu. Anda sudah enak aja, nggak ada masalah. Jadi itulah diantara fungsi memaafkan orang lain, itu memberikan kelapangan pada jiwa, sehingga perasaan kita nyaman dan beraktivitas pun tenang dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang seperti ini menunjukkan hatinya luas. Kalau sudah hatinya luas, maka Allah akan ganti rumahnya di surga dengan tempat yang lebih luas dari kelapangan hatinya. Karena itu orang seperti ini disiapkan oleh Allah surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133-nya, paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda untuk evaluasi diri, introspeksi, kemudian bercita-cita bisa masuk surga di akhirat. Itu cita-cita paling tinggi. Ingat, cita-cita paling tinggi itu bukan urusan dunia. Dunia itu kecil, dengan langit aja masih tinggi langit. Dunia itu kecil. Jadi kalau ada orang cuma cita-citanya dunia, itu berarti rendah orang itu. Rendah. Dunia itu kecil. Begitu meninggal selesai cita-citanya. Cita-cita terbaik itu akhirat. Kalau cuma dunia, pengen jadi pilot, boleh, tapi itu rendah. Bagaimana caranya pilot itu, pesawat yang Anda terbangkan mengantarkan Anda ke surga. Begitu mau berangkat, ajak penumpangnya untuk berdoa kepada Allah. Ya, sapa dengan salam, berdoa dengan kebaikan. Bahkan di atas bisa Anda sampaikan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelancaran dalam penerbangan, diselamatkan sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Di atas Anda praktekkan. Dengarkan bacaan Quran dan sebagainya. Itu. Jadi ada perbedaan antara pilot muslim dengan yang lainnya. Ya, demikian bagi peserta-peserta atau aktivis-aktivis yang lainnya. Apakah di kantor, di kampus dan sebagainya, itu yang kita bawa. Di cita-citanya akhirat. Anda mau masuk surga yang mana? Bukan cuma surga, itu pun masih rendah. Apakah surganya bersama Nabi? Apakah di taman surga? Seluas langit dan bumi? Atau yang penting masuk surga? Yang penting surga aja deh. Saya nggak muluk-muluk gitu kan? Baik. Siapa pilih yang keempat? Yang penting surga. Baik. Ada zaman Nabi sudah ada. Lihat di hadis Muslim. Seorang badui datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, bima ma'na? Dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan padaku amalan, tapi jangan yang sulit-sulit. Yang biasa-biasa aja, yang penting masuk surga. Pintar ya? Modal dikit, keuntungan pengen banyak. Pintar. Jangan rumit-rumit lah, yang penting sederhana, yang penting masuk surga. Kata Nabi dalam kalimat yang ringkas, saya ringkas, cukup kerjakan yang fardu aja. Kalau sholat, sholat fardu aja. Kalau puasa, Ramadan saja. Kalau pengen nambah, silakan. Illa anta tawwa. Kalau kamu pengen nambah ibadah sunnah, tapi kamu kerjakan yang ini aja. Kata orang ini, siap ya Rasulullah, saya akan komitmen mengerjakan yang wajib aja, nggak akan pernah saya kerjakan yang sunnah. Dan saya akan jaga diri saya, supaya saya komitmen mengerjakan yang fardu itu dengan meninggalkan maksiat. Fantalaqa, pergi orang itu, begitu pergi, kata Nabi, aflaha in sadaqa, au dakhalal jannah in sadaqa. Kalau dia benar dengan janjinya, masuk surga dia. Tapi tidak disebutkan surga yang mana. Tuh. Mau seperti itu? Kalau mau itu pilihan. Cuman konsekuensinya, Anda mesti juga menjaga diri dari maksiat. Sebab rumus maksiat kan begini rumusnya. Anda kerjakan taat, sholat, kemudian bermaksiat. Maka maksiat ini akan mengambil pahala dari yang taat tadi. Ambil. Jadi kalau ada orang sholat kemudian mencela orang lain, di hadis Muslim, pahala sholatnya dipindahkan pada yang dicela. Anda ikut taklim saat bersamaan misalnya membicarakan keburukan orang, maka pahala taklimnya dipindahkan kepada yang dibicarakan tadi. Sekarang siapa yang bebas dari maksiat dalam kehidupannya? Mata berapa kali maksiat? Telinga berapa kali maksiat? Jadi saya katakan kalau pasang target masuk surga, jangan yang rendah-rendah, tinggi sekalian. Surga paling tinggi 100%. Jadi kalau nggak nyampe ke sini, nyangkutnya jelas. Minimal taman surga gitu kan. Tapi kalau Anda pasang target yang paling bawah, yang penting masuk surga. Kalau nggak nyampe, di mana nyangkutnya? Paham ya? Nah, karena itu saya ingin mengajak demikian, dan cara terbaik untuk mendapatkan perubahan hidup
Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 1162, Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian kalau ingin cari bekal dalam kehidupan dunia untuk menuju Allah adalah orang yang mau belajar Al-Quran kemudian mengamalkan, mengajarkan kembali apa yang telah dipelajari itu. Inilah ikhtiar kita setiap pekan. Kita duduk berkumpul di sini sama-sama mencari bekal untuk jadi orang baik dan bekal terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa iya dalam sepekan gak ada untuk bekal akhirat kita. Anda kerja untuk urusan dunia tiap pagi sebelum subuh berangkat. Masa urusan akhirat gak punya waktu sekali sepekan? Karena itu mudah-mudahan ikhtiar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak sebelum kita memulai, mari ikhlaskan hati kita sehingga dengan keikhlasan itu insyaallah ilmu mudah sampai ke dalam jiwa kita, bisa mudah dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.